Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Bandan, Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana yang akan kita telusuri itu merupakan loji-loji peninggalan Belanda. Nanti ada 2 tempat yang akan kita telusuri. Yang ada di depan kita ini merupakan tempat yang pertama guys. Jadi dalam buku yang bertajuk Loji Londo, Studi Tata Ruang Bangunan Indis karya B.M. Susanti, loji itu adalah ungkapan orang-orang Jawa untuk menyebut bangunan tinggalan kolonial yang berbeda dengan bangunan asli Indonesia. Jadi kata loji itu juga berasal dari bahasa Prancis atau kata Prancis yang tulisannya itu logi gitu guys, yang merupakan sebutan untuk kantor atau ya tempat tinggal lah, itu bisa juga. Kemudian orang Jawa itu menyebutnya secara terpeleset jadi menjadi loji. Jadi kalau dalam tulisan Perancis itu logi gitu guys. Nah, untuk yang ada di depan kita ini itu merupakan loji serut. Jadi warga sekitar sini itu menyebutnya ini adalah loji serut. Itu disebut loji serut karena di bagian depannya itu dulu ada pohon serutnya guys. Jadi dulu di sini ada pohon serutnya di bagian depan, jadi orang sekitar menyebutnya loji serut. Nah, bangunannya ini lumayan besar dan sekarang digunakan untuk UPK Minggir, untuk kerajinan tangan gitu, kantornya. Terus di bagian depan ada seperti teras seperti ini guys. Terus di bagian atas ada yang seperti ini. Jadi loji serut ini jika kita lihat itu sudah hilang gaya indisnya. Jadi sedikit hilang gaya indisnya, dimana di bagian pintu dan jendelanya itu sudah diganti. Dulu merupakan jendela dan pintu kerepyak gitu guys. Jadi sekarang sudah diganti dengan bangunan jendela kaca dan pintu seperti itu. Lalu kemudian dari segi bentuk tempat ini tuh masih belum berubah. Jadi sebuah ukiran dalam ragam hias yang disebut maklar namanya di bagian atas itu. Saya zoom sedikit. Nah, ini disebut sebagai maklar, itu ragam hias ukiran tumbuhan ya guys, bunga gitu. Ini itu saya temui juga di Loji Sendang Mulyo yang sekarang digunakan sebagai kantor kelurahan Sendang Mulyo. Itu di bagian atas juga ada yang seperti ini. Nah, kalian bisa cek videonya di channel ini. Itu juga masih ada di Kecamatan Minggir guys. Jadi di Kecamatan Minggir itu ada beberapa loji. Salah satunya yang kita telusuri kali ini disebut dengan loji serut. Orang-orang di sekitar sini menyebutnya seperti itu karena dulu di bagian depan sini itu halamannya ada pohon serutnya guys. Nah, seperti inilah kondisi dari loji serut saat ini di tahun 2021 yang sudah berubah bentuk atau berubah fungsi menjadi UPK di Kecamatan Minggir ini. Jadi di bagian atas itu yang di sini itu merupakan kayu. Sepertinya ini kayu jati, tapi saya juga tidak bisa memastikan. Terus di sini ada lengkungan besi-besi gitu. Ini kurang lebih tingginya ada sekitar 8 meter dari bawah sini sampai atas sana di bagian Eternit. Terus ke atas lagi itu sekitar ada
3 meter. Jadi sekitar ada 11 meteran guys, dari sini sampai ke atas sana kurang lebih. Terus untuk panjang atau lebarnya dari sini sampai sana mempunyai lebar sekitar 12 sampai 13 meter. Itu di bagian sana itu juga masih ada ini. Ini juga merupakan bagiannya. Terus di bagian dalam itu juga masih ada bentuk-bentuk ukiran seperti di tritisannya ini. Nah, loji-loji seperti ini tuh juga saya temui di area pabrik gula Tanjung Tirto di daerah Kalasan. Di sana itu sekarang digunakan oleh warga sebagai tempat tinggalnya. Terus yang di minggir ini kebanyakan menjadi kantor-kantor. Ada kantor kelurahan, terus kantor buat kerajinan seperti ini. Terus yang akan kita telusuri kali ini, yang setelah ini atau loji yang kedua yang kita telusuri di daerah minggir, itu nanti merupakan loji yang masih cukup terlihat gaya indisnya guys. Nah, jadi setelah ini kita akan ke sana. Kita skip dulu ya guys. Kita bertemu di tempat yang kedua. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di lokasi kedua. Ini kita sekarang berada di beda kelurahan ya guys. Sekarang kita berada di depan kantor Desa Sendang Agung, dimana ini merupakan lapangan Sendang Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Nah, di lokasi inilah dulu di peta Belanda tahun 1930-an itu, di sini kalau saya perkirakan itu merupakan gudang, karena bentuknya di peta itu besar sekali guys. Selapangan ini itu di bangunan depan sana itu dulu belum ada dan masih ke utara lagi. Terus di bagian depan sana itu yang sekarang merupakan jalan itu dulunya merupakan jalur lori yang mengarah ke pabrik gula Sendang Pitu. Nah, sekarang di tahun 2021 bangunan gudang tersebut sudah tidak ada dan berubah menjadi lapangan sepak bola seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menelusuri di bagian sebelah dari lapangan ini, yaitu merupakan bangunan loji Belanda atau peninggalan Belanda di daerah Sendang Agung. Dulu saya pernah mengupload video tentang loji 200 tahun yang ada di Sendang Agung, itu tidak jauh dari sini juga, yang sekarang ditinggali oleh Ibu Puji dan keluarga, itu ada di sebelah sana guys. Kurang lebih ada 100 meter dari sini. Jadi di lokasi daerah sini itu ada beberapa loji peninggalan Belanda. Salah satunya menjadi kantor Kecamatan Minggir yang ada di ujung sana itu. Dan di sebelah utara dari bangunan yang ada di depan kita ini, itu dulu juga ada loji Belanda. Terus sekarang menjadi SD, itu juga dulu merupakan bangunan Belanda, sekarang berubah menjadi SD. Nah, untuk saat ini kita akan coba untuk menelusuri di bagian sebelah dari lapangan ini yang dulunya merupakan loji Belanda. Nah, jalan inilah yang dulunya merupakan jalur kereta api lori, kereta lori yang mengarah ke pabrik gula Sendang Pitu. Jadi yang menjadi lapangan di sebelah tadi itu dulunya saya perkirakan merupakan gudang. Bisa jadi itu merupakan gudang tebu atau tembakau, karena memang di lokasi
sekitar sini itu dulunya merupakan area pertanian tebu dan tembakau, guys. Nah, seperti inilah loji yang kedua yang akan kita telusuri. Ini sekarang dimiliki oleh Yayasan Muhammadiyah, guys. Muhammadiyah Minggir. Nah, seperti inilah kondisi lojinya saat ini. Ini agak tidak kelihatan ya, guys. Nah, itu di bagian atas sama seperti yang di Loji Serut tadi, dan loji yang ada di daerah yang sekarang menjadi kantor Desa Sendang Mulyo. Nah, kalau pabrik gula Sendang Pitu itu ada di daerah Padon yang sekarang menjadi lapangan pabrik itu. Kalian bisa cek videonya di channel komunitas Uhul ini. Nah, membicarakan tentang loji ini, jadi di daerah Minggir itu ada beberapa loji seperti yang saya ceritakan tadi itu, guys. Ini mirip dengan loji Serut tadi. Di bagian tertisannya ada lengkung-lengkungan seperti ini. Namun yang di loji Serut itu jendelanya sudah ganti dengan jendela kaca. Yang di sini itu masih dipertahankan menggunakan jendela kerepiak seperti ini. Kita coba untuk melihat di bagian teras depannya. Di sini pintunya tinggi-tinggi sekali. Ini kurang lebih ada sekitar 2,5 meter. Untuk total sampai sana bisa sampai 3 meter ini, guys. Untuk tinggi pintunya seperti ini. Terus di sini pintunya pintu kerepiak. Namun di bagian handle-nya sudah ganti nih. Kuncinya juga sudah ganti. Ini sepertinya juga sudah ganti ini. Untuk di bagian atas pintu masih asli. Jadi di teras ini ada 3 pintu, masing-masing pintu ada 2 daun, pintu. Terus di bagian atas sana itu menggunakan kayu juga. Terus ini ada tiangnya seperti ini. Entah tiangnya ini masih asli atau sudah diganti, guys. Oke, lanjut ke loji ini, guys. Jadi dulu loji ini tuh mempunyai bangunan pendamping yang ada di sebelah kanan kita, yang sekarang menjadi masjid ini. Dulu merupakan bangunan pendamping yang ukurannya lebih kecil, bisa disebut pavilion, yang dulu itu fungsinya itu digunakan sebagai tempat untuk memasak atau mencuci, serta untuk kamar tidur pembantu. Namun beberapa tahun yang lalu bangunan pendamping tersebut itu sudah dihancurkan, kemudian diganti menjadi masjid yang ada di depan kita ini. Sekarang kita coba untuk menelusuri di bagian belakang. Semoga masih ada bangunan lama yang tersisa, guys. Ini kita berada di sisi utaranya dari bangunan tersebut. Bangunan ini mempunyai ketinggian hampir sama dengan bangunan Loji Serut tadi itu, guys. Kurang lebih ini ada 8 meter untuk temboknya. Nah, ini di bagian belakang dari loji ini. Jadi di bagian belakang
kondisinya seperti ini. Nah, dulu di bagian sinilah yang digunakan sebagai bangunan pendampingnya dari bangunan utama ini, guys. Nah, ini. Jadi fungsi dari bangunan pendamping seperti yang saya katakan tadi, itu sebagai tempat untuk mencuci ataupun membuat makanan, terus digunakan sebagai tempat tinggal pembantu juga. Itu ada di sisi sini. Sekarang sudah berubah menjadi masjid, dan mungkin ini asrama dari Muhammadiyah, karena bangunan yang ada di depan kita ini itu sekarang sudah dimiliki oleh Yayasan Muhammadiyah. Nah, dulu di bagian belakang rumah ini itu ada seperti teras kecil yang fungsinya itu digunakan sebagai tempat untuk makan bersama keluarga Belanda tersebut, guys. Nah, di sini ada 3 pintu besar juga, pintu berdaun, pintu kerpiak, sama yang ada di depan tadi. Kita coba lebih dekat. Kita tidak bisa masuk karena ini merupakan kepunyaan yayasan dan kita tidak dapat izin untuk masuk. Di sini ada seperti lengkuk-lengkukan besi seperti ini. Mungkin ini sudah bangunan baru yang ini, guys. Yang ini. Ini juga sudah bangunan baru. Cukup tinggi sekali bangunan loji peninggalan Belanda ini di daerah Sendang Agung. Oke, guys, mungkin video penelusuran tentang bangunan Belanda di daerah Sendang Agung, Minggir Sleman, dan di daerah Sendang Sari, Minggir Sleman saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila saya membawakan informasinya ada yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.